Halo Capricorn, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Capri, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Capricorn, hari ini kita mengangkat judul yaitu Bersiaplah, kamu akan banjir keberuntungan. Oke Capri, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Capricorn bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Capricorn, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Three of Wands. Kartu kedua. Di sini ada King of Cups. Kartu ketiga, di sini kita punya Queen of Swords. Kartu keempat, di sini ada Six of Swords. Kartu kelima, di sini ada Six of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya King of Wands. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada The Hangman. Oke, Capricorn. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Bersiaplah, kamu akan banjir keberuntungan. Oke Capri, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Hangman. Nah, di sini menggambarkan bahwa ya, memang akan terjadi banyak kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu, di mana seolah-olah keberkahan, keberuntungan selalu menyinari kehidupanmu. Dikarenakan mungkin kamu telah benar-benar menjadi seseorang yang berbeda, menjadi new person dari dirimu yang mungkin dulunya biasa-biasa saja, ya, menjadi memiliki high quality, kualitas yang lebih baik daripada sebelumnya. Makanya di sini tergambar ada perubahan baik dari dalam dirimu. Nah, ini dikarenakan mungkin kamu telah mampu melihat, menilai, memutuskan ya segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupanmu dari sudut pandang yang berbeda, ataupun dari berbagai sisi, dari berbagai perspektif. Jadi kamu benar-benar adalah seseorang yang tidak mudah dihancurkan ya oleh keadaan. Oke, jadi di saat ada kegagalan, di saat ada kemunduran, ataupun di saat ada hal-hal situasinya tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, kamu tidak serta-merta down, tidak terpuruk. Karena apa? Karena kamu menilainya itu dari sudut pandang yang berbeda. Nah, di saat ada kegagalan, kemunduran, terjadi kecurangan ataupun manipulasi, nah mungkin ini adalah ya kamu nilai sebagai pembelajaran. Mungkin ada kesalahan dari tata caraku melakukannya. Nah, inilah yang membuat dirimu benar-benar berbeda. Tergambar di kartu ini, ya. Kamu berada di posisi terbalik, kepalamu di bawah, kakimu tergantung, ya, ke atas. Tetapi kamu dengan begitu tenangnya bisa menghadapi keadaan ini, dan kamu akan segera bisa membalikkan kembali tubuhmu seperti sedia kala. Nah, inilah mungkin kenapa kamu benar-benar saat ini banyak bisa membawa perubahan yang baik di setiap sektor kehidupanmu. Nah, jadi dulunya mungkin pekerjaan, bisnis dan usaha ya memang manusiawi sekali ya, setiap apa yang kita kerjakan ya, setiap apa yang kita perjuangkan, baik itu bisnis, usaha ataupun kegiatan yang lainnya, tentu seiring berjalannya waktu itu memiliki kendala. Tidak ada yang berjalan dengan mulus.
Nah, tetapi bagaimana kendala-kendala ini yang akhirnya bisa kamu ambil kesimpulan ya dan pelajaran yang berharga dari kendala itu sehingga kamu ke depannya menjadi lebih berpengalaman, menjadi lebih memiliki solusi dan cara-cara terbaik ya, agar tidak lagi berada pada kendala ya yang sama seperti yang pernah kamu lalui. Nah, jadi inilah mungkin cara pandang yang berbeda ya, mampu menilai, memutuskan sesuatu dari berbagai macam sisi, dari berbagai macam perspektif. Oke? Jadi bisa dikatakan ini adalah sebuah kematangan ya di dalam berpikir, di dalam bertindak ataupun di dalam menyikapi setiap apapun itu peristiwa keadaan ya yang terjadi di dalam kehidupanmu dengan cara yang benar-benar masak, benar-benar dewasa. Oke? Jadi inilah mungkin ya salah satu keberuntungan ya yang akan hadir ke dalam kehidupanmu. Salah satu keberkahan yang mungkin akan terjadi. Ya, di mana keberkahan ini datang dengan kamu bisa legowo, bisa ikhlas ya di dalam menjalani apapun situasi di dalam kehidupanmu. Karena kamu bisa melihat dan menilai segala sesuatunya yang ada di dalam kehidupanmu itu dari berbagai sisi, dari berbagai macam perspektif. Nah, tanpa ya mungkin melupakan bahwa kita tentunya harus benar-benar bisa menggantungkan harapan, ya, mimpi, keyakinan hanya kepada Sang Pencipta. Makanya seiring berjalannya waktu, kamu menjadi semakin dewasa dan mungkin alam semesta juga melihat ya, kamu adalah seseorang yang tulus, yang ikhlas di dalam menjalani hari-harimu, menjalani kegiatanmu, sehingga semesta mulai bekerja dengan caranya sendiri. Kamu mulai bertemu dengan lingkungan yang tepat, ya, dengan orang-orang yang hebat, ya, yang membawa banyak peluang, yang membawa banyak kesempatan. Peluang yang baik inilah, ya, yang akhirnya bisa membawa kehidupanmu menjadi lebih baik, membawa finansialmu menjadi lebih sejahtera. Oke, nah ini salah satu berkah, salah satu keberuntungan yang akan terjadi di dalam kehidupanmu. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Three of Wands. Nah, ini menggambarkan optimisme ya. Ada optimisme yang besar di dalam dirimu, di mana kamu akan siap untuk melangkah menuju gerbang masa depan yang jauh lebih baik, lebih cerah, dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke, makanya di sini tergambar kamu siap untuk move on, siap untuk meninggalkan masa lalumu, ya, dan menuju masa depan, menuju situasi dan keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, mungkin di sini kamu telah banyak belajar ya dari keadaanmu yang lalu. Mungkin beberapa dari kamu ada yang mengalami kegagalan, keterpurukan ya di bidang pekerjaan, bisnis dan usaha ya, kesulitan ekonomi, ataupun beberapa dari kamu ada yang terluka, terpuruk akibat hubungan asmaranya yang kandas ya. Akibat pasangannya lebih memilih orang lain ya. Akibat pasangannya lebih memilih kekuasaan, kekayaan, posisi, dan jabatan yang lebih baik daripada kamu. Oke? Tetapi dengan kedewasaanmu, ya, seperti di bottom of the deck tadi, dengan kamu bisa menilai, memutuskan, memandang, ya, sesuatu di dalam kehidupanmu itu dari sudut pandang yang berbeda, dari perspektif yang berbeda. Nah, dengan kejadian ini, ya, dengan kamu gagal baik di dalam pekerjaan, bisnis dan usaha, gagal di dalam sebuah hubungan, tidak lantas membuat kamu berlarut-larut, berlama-lama di dalam situasi itu. Nah, jadi di sini kamu benar-benar bijaksana sekali, ya. Mungkin kamu sudah relakan, sudah ikhlaskan apa yang terjadi di dalam kehidupanmu tanpa menyalahkan siapa-siapa.
tanpa menyalahkan pasanganmu, ya. Bahkan kamu ikhlaskan dia berbahagia dengan orang lain. Nah, dengan begitu, kamu akan bisa menata kehidupanmu dengan sangat baik. Dengan merelakan, dengan berdamai dengan keadaan, maka kamu akan siap melangkah untuk langkah selanjutnya yang jauh lebih besar, yang jauh lebih tinggi lompatannya daripada sebelumnya. Oke, makanya di sini tergambar kamu siap untuk move on, siap untuk meninggalkan masa lalumu, siap untuk mengubur dalam-dalam situasi dan keadaan yang mungkin dulunya tidak baik-baik saja. Dan kamu akan segera melenggang menuju masa depan yang jauh lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya King of Cups. Nah, oke ya. Di sini menggambarkan bahwa salah satu yang membuat kamu bisa berpikir maju, yang membuat kamu mampu berdamai ya dengan keadaan, memaafkan siapapun yang mungkin pernah berbuat tidak adil kepada dirimu, ya. Karena ada keseimbangan di dalam dirimu, ya. Keseimbangan dari segi berpikir, ya, bertindak, menyikapi sesuatu, ataupun dari segi berkomunikasi. Nah, jadi keseimbangan inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada di mana kamu benar-benar bisa menempatkan dirimu, menempatkan hati dan perasaanmu, begitu ya, di tempat yang benar-benar tepat. Nah, jadi kamu ya bisa dikatakan nggak baperan begitu. Memang kamu terluka, memang kamu kecewa, memang kamu sakit ya karena kegagalan-kegagalan dulunya di setiap sektor kehidupanmu. Oke, tetapi itu tidak berlangsung lama. Karena kamu tahu, jika kamu berlarut-larut berada di dalam situasi itu, maka kamu akan sulit. Semakin lama kamu berada di situasi itu, semakin sulit kamu untuk bisa keluar dari keadaan itu. Nah, makanya kamu tidak ingin baper, ya. Tidak ingin menyalahkan keadaan, ya, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan dirimu sendiri. Nah, inilah keseimbangan. Ya, keseimbangan dari bersikap, dari berpikir, ya, dari berkomunikasi maupun di dalam menempatkan dirimu, menempatkan hati dan perasaanmu di tempat yang paling tepat. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Queen of Swords. Nah, wajar ya jika kamu benar-benar bisa mendapatkan banyak kemajuan saat ini. Karena apa? Karena ada pola pandang, ada cara pikir, ada pandangan yang benar-benar jauh ke depan. Ya, pemikiranmu tidak lagi sempit. Ya, bahkan pemikiranmu mungkin jauh lebih terbuka, jauh lebih berkembang daripada sebelumnya. Nah, jadi di saat kamu dihadapkan dengan kegagalan, dihadapkan dengan permasalahan, ya, justru kegagalan dan permasalahan inilah ya yang akan membuat kamu banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Karena dengan kejadian itu, kamu menjadi lebih matang. Kamu menjadi lebih tahu bagaimana caranya melangkah lebih baik ya untuk langkahmu selanjutnya. Oke, jadi kamu benar-benar sangat mampu memanfaatkan situasi apapun. Ya, mengambil pelajaran berharga dari keadaan apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, inilah ya keluasan dalam segi berpikir, ya. Pandangan yang benar-benar terbuka. Ya, pola pikirnya tidak sempit begitu ya. Oke. Kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, ya memang ya kehidupanmu ada naik turun, ya ada maju, ada mundur, ya ada susah, ada senang begitu ya. Tetapi itulah roda kehidupan yang selalu berputar. Oke, memang kamu pernah berada ya di titik terendah di dalam kehidupanmu, di mana di sana banyak kesedihan, kekecewaan, ada luka ya. Dari berbagai macam sektor kehidupanmu begitu ya. Ada situasi yang benar-benar ya bisa dikatakan kacau, tidak baik-baik saja begitu ya. Tetapi bagaimana caranya kamu mampu mengarahkan situasi di dalam kehidupanmu itu ke arah yang lebih baik.
Bagaimana kamu mampu ya berjalan melewati badai, melewati hujan yang begitu lebat ya? Tetapi kamu bawa segudang pengalaman ini, kamu terus melangkah menuju keadaan yang lebih baik. Menuju keadaan yang lebih bisa kamu kendalikan. Inilah kunci ya keberhasilanmu saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, ini kemenangan ya. Setelah kamu benar-benar bisa bijaksana, ya, bisa dewasa, bisa berpikir secara matang, ya, maka kemenangan, kesuksesan akan segera kamu dapatkan ke dalam kehidupanmu. Nah, jadi teruslah berpikir maju, teruslah berpikir berkembang, jangan mudah patah arah ya, jangan mudah dihancurkan oleh situasi dan keadaan, karena setiap situasi dan keadaan apapun itu adalah pelajaran yang sangat berharga. Jadi tinggal bagaimana kita menerima, mengambil kesimpulan dan mengambil makna ya dari setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya King of Wands. Nah, jadi kamu benar-benar akan sampai di mana kamu akan bisa memiliki keberanian, kemauan, keinginan yang cukup besar, yang cukup kuat untuk meraih apapun mimpimu, untuk mewujudkan apapun harapan dan cita-citamu selama ini. Ya, dan tentunya ada keinginan yang besar untuk tetap bisa membahagiakan, memberi kenyamanan orang-orang yang kita sayangi. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Capricorn sahabatku. Dan semoga teman-temanku Capricorn benar-benar akan mampu bersiap, ya, benar-benar akan mampu mempersiapkan diri menjadi yang terbaik, dan tetap bisa legowo menerima keadaan serta mengambil pelajaran terbaik dari setiap situasi di dalam kehidupan kita. Oke, dan akhirnya kita akan sampai di mana akan banyak keberuntungan, banyak keberkahan, banyak kemajuan dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.